Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini Mutiara Islami Plus 17 tahun. Saya tahun 1998 dihajikan orang yang waktu itu, dan sampai sekarang saya tidak tahu yang menghajikan saya. Ketika acara santunan anak yatim di Islamic Village, saya kebetulan direktur pendidikan di Islamic Village saat itu. Tiba-tiba dipanggil ke atas panggung, lalu diserahkan uang karena waktu itu naik haji itu masih mudah. Diserahkan uang 7,5 juta dan langsung diucapkan, Adinda naik haji tahun ini. Masya Allah, syukur dan kaget karena saya guru dan direktur pendidikan waktu itu. Alhamdulillah berangkat haji, ketika tawaf, ketika sa'i, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan memiliki yayasan yang di dalamnya diajarkan Al-Quran, ada masjid, dan ada anak yatim. Tahun 1909, karena kita reformasi 1998. Pulang dari haji, bismillah, saya dirikan yayasan tanpa modal. Pokoknya bismillah saja. Ketuanya mertua saya, bendaharanya ibu mertua saya, ketuanya saya, sekretarisnya istri saya, bendaharanya adik ipar saya. Pokoknya bismillah saja. Bagaimana supaya ada dulu wadah untuk dikabulkannya doa saya itu. Lalu kemudian tahun 2020 saya buka TK, tanahnya hanya 400 meter, ngutang. Itulah cikal bakal Yayasan Ibadah Amaliyah Mulia Asih Islami. Yayasan ini sekarang menaungi 3 sekolah, Mutiara Islami Plus, Mutiara Insani di Tangerang, dan Muslim Cendikia di Rangkas Bitung di Maja. Di luar itu memang saya diamanahkan oleh beberapa yayasan untuk membina 11 sekolah. Jadi 14 sekolah saya berkeliling setiap hari. Syukur Mutiara Islami Plus ini bersama orang tua murid komitmen dengan anak yatimnya. Dan saya selalu mengatakan ke pengurus di sini, jangan tinggalkan anak yatim. Insya Allah keberkahan itu bersama kita, bersama orang tua murid. Jumlah murid kita di sini 900 orang, 112 diantaranya anak yatim yang kebutuhannya sesuai standar Mutiara Islami Plus kita penuhi. Bukunya, seragamnya, itu semua dari orang tua wali murid. Untuk itu khusus kepada Bapak Ibu yang hari ini
250 orang tua wali murid tahun ajaran baru 2022-2023 telah bergabung. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk Mutiara Islami Plus. Alhamdulillah. Saya memang sangat berbahagia ya Bapak Ibu. Khususnya hari ini entah kenapa. Tadi di mobil Ustadz ini yang selalu memberi motivasi kami di masjid-masjid sekitar Islamic Village tiap hari Sabtu. Tadi kita di Al Muhajirin, berarti beliau berangkat dari Binong itu ada perumahan sampai ke Kelapa Dua itu sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian, habis itu saya bawa ke sini. Tadi beliau bertanya, telepon dari siapa Pak Haji katanya. Saya ditelepon staf Wapres, saya bilang gitu. Tadi di mobil ditelepon. Rupanya besok Senin saya disuruh ke kantor Wapres. Ada apa? Alhamdulillah dikasih rezeki untuk membangun asrama anak yatim di Islamic Village, belum di Mutiara Islami Plus. Alhamdulillah. Tadi 112 anak yatim tadi ditelepon oleh Wapres, staf Wapres untuk mendapatkan asrama di Islamic Village. Masya Allah. Saya tanya tadi Bu Leli, SMA itu berapa yang diterima di perguruan tinggi negeri tahun ini? Beliau hitung 14 adik. Adik itu adalah siswa anak kita TKI. Anak-anak TKI dari Malaysia dikirim ke sini. Makanya ada asrama. 14-nya diterima di perguruan tinggi negeri. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Bukan hanya itu, ada yang ikut UMPTN, diterima 21 orang. Terus ada yang mandiri, diterima 4 orang. Jadi jumlahnya 40. Yang lulus pun tahun ini SMA hanya 52 orang. 40 orang diantaranya diterima di perguruan tinggi negeri. Tepuk tangan untuk SMA Mutiara Islami Plus. Subhanallah. Ini rezeki. Banyak sekolah yang luar biasa, gedungnya bahkan pakai lift. Untuk menembus perguruan tinggi negeri itu susah. Kita alhamdulillah dengan jerih payah. Memang kepala sekolahnya itu selalu saya omeli, Pak, kalau nggak berhasil malu kita ke orang tua. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan Bapak Ibu supaya bermanfaat sekolah kita ini untuk masyarakat. Alhamdulillah. Luar biasanya tadi, ini pendiri yayasan ini kan orang Medan ya. Saya Hasibuan. Waduh, sudah 17 tahun sekolah ini belum pernah itu komite. Tadi komite menyambut dengan Melayu Medan, Zapin. Masya Allah, komite luar biasa ini. Ya, intinya Bapak Ibu, kalau tadi Ustadz itu sudah memberikan fitrahnya anak-anak kita supaya sukses fitrahnya ya. Saya cuma ngasih tip kecil saja buat Bapak Ibu. Ya, Abah pendiri Islamic Village itu mengingatkan kepada saya, Gong, kalau mau pingin sukses anakmu, satu, ajari dia sholat, jangan tinggal sholat. Tanamkan Al-Quran, kemudian tumbuhkan empati. Empati itu sayang kepada ayah, sayang kepada ibu. Kata hadis, Ar-Rahimuna yarhamarhumur Rahman. Kalau ingin disayang oleh alam ini, ingin dikasihi oleh alam ini, maka kasihi dulu. Kalau ingin disayang oleh Allah, ingin dikasihi oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah, sayangi dulu alam ini. Ada pohon siram,
ada anak belai. Pokoknya anak-anak itu ar-rahimuna yarhamur rahman. Sayangi, sayangi, sayangi. Insya Allah nanti mereka akan menggapai suksesnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bila Bapak Ibu punya rezeki, jangan bawa ke Korea, jangan bawa ke Amerika, tapi bawalah umroh, bawa ziarah ke makam Rasul. Abah mengatakan ke saya disampaikan, insya Allah anak-anak ini akidahnya akan terjaga bila telah melihat Ka'bah. Oleh sebab itu jamaah, bila kita punya rezeki atau kita berjuang untuk menabung, pergilah umroh, pergilah haji. Maka saya itu sejak yayasan ini didirikan, itu selalu saya ngirit supaya nanti dalam satu event kita undi umroh. Tiap tahun di sini ada umroh, satu untuk orang tua murid, satu untuk guru, karena mampunya baru segitu. Insya Allah nanti di Februari kita umroh lagi dengan mengundi, karena kesempatannya kan cuma 2 orang untuk memberangkatkan umroh orang tua murid ataupun guru. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Itu yang kedua. Jadi upayakan anak-anak kita pergi ziarah ke makam Rasul, ke Masjidil Haram. Kalau belum bisa haji, umroh, tabung. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadikan anak cerdas itu mudah. Kalau ada namanya intelligent quotient, ada spiritual quotient, ada artificial quotient, itu mudah. Tetapi menghentikan tidak makan bakso, menghentikan tidak merokok, itu sangat susah buat Bapak Ibu. Nah sekarang hentikan itu. Ketika kita ingin makan bakso, saya hari ini nggak makan bakso, tapi saya akan belikan buku atau saya berikan anak yatim dengan berniat sedekah untuk anak yatim ini untuk sukses anak saya. Bapak Ibu yang merokok, berhentikan merokok. Tabungan rokoknya kasih anak yatim. Niatkan kepada Allah untuk sukses anak-anak kita. Tadi saya cerita ke ustadz kita, saya bilang biarkan saja mengalir. Kalau dilihat dari sarjana, semua orang sarjana. Dilihat dari orang kerja, semua orang kerja. Tapi ada orang-orang yang suksesnya di atas orang yang rata-rata tadi. Itu ada di tangan Bapak Ibu. Ibu saya sangat sayang sama orang gila, ibu saya. Nah mungkin keberkahan dari ibu lah yang muncul, dimudahkan oleh Allah usaha-usaha yang saya lakukan. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu, kita bersama di sini. Ya, saling mengisi, saling